Mpox baru saja lewat. Sekarang Japanese encephalitis. Pemerintah akan mengadakan imunisasi atau vaksinasi di daerah Yogyakarta. Kenapa sih kok tiba-tiba begitu? Sebetulnya tidak tiba-tiba. Apakah Anda tahu apakah itu Japanese encephalitis? Japanese encephalitis adalah radang otak yang disebabkan oleh karena virus Japanese encephalitis yang termasuk dalam flavivirus. Nah, ini suatu penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematiannya cukup tinggi. Angka kematiannya bisa sampai 30%. Ya, berkisar antara 20 sampai 30%. Bayangin aja kalau COVID cuma di bawah 3%, DBD cuma 1%. Ini 20 sampai 30% angka kematiannya. You tahu bagaimana gejala-gejalanya? Gejalanya kadang-kadang ringan saja, tapi kadang-kadang berat banget. 1 di antara 250 kasus itu menjadi kasus yang berat. Nah, tanda-tandanya adalah seperti ini. Mengenai anak-anak biasanya umurnya 2-10 tahun dengan demam tinggi, kemudian sakit kepala berat, kemudian lehernya kaku, muntah tapi tidak pakai langsung menyembur. Dan kemudian ada tanda-tanda kelumpuhan dan kadang-kadang sampai koma. Ingat, angka kematiannya cukup tinggi. 30-50% kadang-kadang sembuh. Tetapi kesembuhan itu tidak bisa sembuh utuh. Sembuh utuh artinya ada sequelnya, ada sisanya, seperti kelumpuhan, seperti kecacatan, anak itu tidak bisa bicara, anak itu tidak bisa diajak bicara lagi, kemudian anak itu tidak bisa berpikir lagi. Jadi seperti anak-anak yang, jadi kayak seperti anak-anak cacat. Mengerikan kan? Nah, artinya yang sembuh sempurnanya 30%. Yang 30% meninggal, bisa meninggal, yang 30% sampai 50% itu bisa hidup lagi tetapi dengan sequelae atau dengan cacat. Yang 30% bisa sembuh betul. Artinya penyakit ini sungguh sangat berbahaya. Kenapa tiba-tiba kok pemerintah mengadakan vaksinasi ya? Nah, ada suatu pendapat yang, kalau saya berpendapat banyak sekali yang menentang, dan menentangnya itu pakai organisasi ini, organisasi itu, konsensus itu. Loh, ini bukan konsensus dan bukan politik. Ini pendapatan saintifik kok. Jadi penyakit radang otak yang Japanese encephalitis ini ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk menularkan pada binatang, dan binatang itu biasanya binatang-binatang sawah. Kalau di luar negeri itu babi, kemudian ayam atau burung-burungan yang di sawah-sawah itu. Kalau di Indonesia ya sapi dan burung-burung yang ada di sawah atau ayam-ayam yang ada di sawah, dan biasanya dekat persawahan. Jadi yang membawa itu nyamuk, namanya nyamuk Culex. Nyamuk Culex itu temennya nyamuk Aedes aegypti. Temennya, dia mempunyai suatu habitat yang hampir sama, mempunyai kepekaan suhu yang sama, dan mereka hidup bersama-sama. Kadang-kadang di air bersih, kadang-kadang di air kotor. Dua-duanya bisa. Cuman bedanya kalau Aedes aegypti itu terbang pada waktu siang sampai sore, kalau Culex terbangnya justru pada malam hari. Nah, kalau Aedes aegypti membawa virus demam berdarah, kalau Culex membawa virus Japanese encephalitis. Kenapa saya kok tiba-tiba ngomongin tentang Aedes aegypti? Ketika saya membaca bahwa di Jogja akan dilakukan vaksinasi Japanese encephalitis, saya jadi ingat ketika tahun 2023 bulan November, ketika itu rame-ramenya Wolbachia,
Karena daerah Yogyakarta, Kulon Progo, Sleman itu percobaan Wolbachia. Wolbachia yang dipakai oleh Profesor Uut kalau nggak salah untuk penelitiannya. Nah, di Kulon Progo pada waktu bulan November tahun 2023 sudah ditemukan 5 korban dengan Japanese encephalitis. Dan yang 1 meninggal, yang 4 katanya bisa kembali sembuh. Saya nggak bisa mengikuti lagi karena tempatnya jauh ya di Kulon Progo sana. Waktu itu saya sudah deg-degan apakah ini ada hubungannya dengan Wolbachia. Dan kemudian saya cari dan memang nyamuk Aedes aegypti yang di Wolbachiain tuh. Kalau Wolbachia itu sukses, artinya nyamuk Aedes aegypti akan turun jumlahnya. Nah, yang berkembang biak justru nyamuk Culex. Karena dia bisa makan lebih banyak, dia bisa lebih tidak terganggu dengan tetangganya lagi kan. Jadi nyamuk Culexnya bertambah banyak. Tulisan di literatur itu ternyata tidak salah. Karena sesuai dengan hasil penelitiannya Profesor Uut. Ini loh, lihat deh. Dan ketika Aedes aegypti yang berwolbachia itu turun, maka Culexnya naik tinggi sekali itu. Dan waktu itu pernah ditanyakan pada suatu pertemuan dengan beliau, dan beliau menjawab, karena itu di luar tujuan penelitian maka tidak dibahas. Tapi ini fakta loh, ini data penelitian beliau. Jadi ketika Wolbachia disebar, maka nyamuk Culex akan meningkat dengan cepat. Dan di daerah-daerah persawahan tentu saja banyak binatang-binatang yang akan meneruskan atau menjadi reservoir dari Japanese encephalitis itu. Maka pada tahun 2023 sudah ada korban 5. Dan sekarang beritanya ada korban anak yang diduga kena radang otak Japanese encephalitis. Tolong masyarakat, pasti Anda tanya bagaimana mengobatinya, hampir gak ada obatnya. Kalau sudah terkena ya, yang penting adalah menjaga cairannya, kemudian menjaga tekanan dalam otaknya jangan terlalu tinggi, jangan terjadi komplikasi pada otak. Dan kadang-kadang ada yang kepalanya menjadi besar atau hidrosefalus. Dan ada yang menjadi segala macam, ada yang koma. Dan diagnosisnya bagaimana dok? Bisa didiagnosa. Diagnosisnya bisa diperiksa dari darahnya dengan IgM. Akan ketemu, oh ini ada virus ini. Kemudian bisa juga dengan MRI atau CT scan otak juga bisa. Jadi ini cukup serius. Dan bagaimana sih mencegahnya? Mencegahnya gampil. Anda jangan mau digigit nyamuk. Jangan boleh anak Anda digigit nyamuk. Terutama kalau malam hari. Artinya apa? Artinya siapin lotion anti nyamuk. Pakailah baju lengan panjang dan celana panjang. Kemudian kalau bisa pakai kelambu tidurnya. Dan bersihkan lingkungan Anda dari jentik-jentik apapun juga. Karena Anda nggak bisa nebak ini jentik apa, ini jentik Aedes aegypti pun jentik Culex apa jentik apa, kelebatan hampir sama. Nah itu yang penting Anda harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Sehatkan lingkungan Anda dengan PSN dan 3M. Cuman yang saya sayangkan, kenapa pada tahun 2023 sudah ada 5 korban, kok dibiarkan sampai menjadi 18 anak pada tahun 2024 gitu loh. Mestinya harus cepat-cepat ya pemerintah bertindak. Jangan sampai korban ini bertambah banyak. Karena penyakit ini memang sangat menyedihkan. Dan Anda semua tidak perlu takut. Karena yang penting Anda jangan mau digigit nyamuk pada malam hari. Jangan sepelein nyamuk-nyamuk yang kadang-kadang menggigit kaki kita.
kita sedang ngobrol, kaki kita digigit nyamuk, itu berbahaya. Dan mulai sekarang bersihkan lingkungan Anda, jangan ada nyamuk. Dan itulah cerita saya tentang Japanese encephalitis. Tanpa sengaja ada hubungannya dengan Wolbachia, tidak berhubungan langsung, bukan berarti Wolbachia menyebabkan radang otak, bukan, tetapi nyamuk Aedes aegypti yang terwolbachia tertekan jumlahnya, maka nyamuk kuleks bertambah banyak, dan ini dibuktikan di penelitiannya Profesor Uhud. Nah, ini suatu data, suatu fakta. Ya, ini suatu pelajaran yang baik sekali untuk kita semua. Karena alam itu memang suatu sama lain itu sangat berhubungan dengan erat, dan yang mengatur itu Tuhan mengatur dengan sangat harmonis. Ketika satunya ditekan, pasti ada sesuatu yang akan meledak. Nah itu, mudah-mudahan saudara-saudara kita semua terhindar dari penyakit radang otak ini, yaitu radang otak Japanese encephalitis. Serem ya, tapi jangan takut. Bersihkan lingkungan Anda dari nyamuk. Itu kuncinya. Terima kasih. Sampai jumpa.